Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjawab masih ada pertanyaan dari teman-teman kita, yaitu tentang ciri-ciri gangguan jin. Seperti apa sebetulnya orang yang membutuhkan bantuan untuk ruqyah, ya, seperti apa ketika seorang dikatakan harus diruqyah atau harus dibantu dengan ruqyah. Teman-teman sekalian, ketika seseorang mengalami gangguan jin, sebetulnya itu bisa dirasakan oleh dirinya sendiri atau bisa dilihat oleh orang lain. Bahwa si A, si B itu ada gangguan, itu bisa dilihat oleh orang lain, ya, apalagi orang yang mungkin mengetahui, ya, secara ilmu tentang ciri-ciri gangguan jin. Jadi orang-orang yang terkena gangguan jin ini akan mengalami beberapa hal, ya. Jadi akan mengalami gangguan di waktu tidur, ya, akan mengalami gangguan secara fisik, mengalami gangguan secara non fisik, psikis, ya, gitu. Akan mengalami gangguan pada waktu ibadah, ya, dan gangguan-gangguan yang lainnya. Yang pertama, gangguan secara fisik misalkan. Jadi di badannya akan dia rasakan ada sakit, ada penyakit, baik itu penyakit luar ataupun penyakit organ dalam, gitu. Yang penyakit itu kalau periksa ke dokter itu biasanya nggak ketahuan, nggak ada penyakitnya. Datang ke rumah sakit, udah berbagai macam upaya cek lab dan sebagainya, ternyata nggak ada penyakitnya. Itu biasanya gangguan jin, ya. Jadi orang yang terkena gangguan jin itu akan mengalami sakit secara fisik, baik itu sakit kepala, sakit perut, sakit ulu hati, atau berat di pundak, atau di bagian tubuh manapun, ya, yang dia merasakan sakit, ya, ketika dicek tidak ada penyakitnya. Atau misalkan sering sakit kepala, padahal dia tidak kurang darah, tekanannya normal, ya, bukan karena sakit gigi, bukan karena sakit tenggorokan, bukan karena memiliki sakit lambung, tapi sering sakit kepala, ya, itu menandakan gangguan dari jin, ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang kedua, orang yang mengalami gangguan jin itu akan mengalami secara psikis. Mungkin dia suka sedih berlebih, suka takut berlebih, mudah marah, ya, emosinya tidak bisa dikontrol. Kalau sudah marah nggak terkendali, ya, atau sering merasa sedih mendalam, ya, tanpa ada hal-hal yang memicunya, gitu, ya. Tiba-tiba saja sedih, tiba-tiba gembira, tiba-tiba ingin ketawa, tiba-tiba ingin nangis. Itu secara psikis. Atau ketika dia sedang berjalan di atas ketinggian, dia ingin menjatuhkan diri ke jurang, atau dia ingin membuka auratnya, ingin berteriak-teriak di keramaian, ya. Atau ketika dia menyendiri di suatu tempat, dia merasa ada yang memperhatikan, ya, atau suka melihat ada yang lewat padahal nggak ada siapapun. Itu secara psikis mengalami seperti itu. Atau ketika tidur dia mengalami mimpi buruk, mimpi menyeramkan, mimpi menakutkan, mimpi melihat binatang-binatang, bisa ular, bisa tikus, bisa harimau, bisa kucing, bisa anjing dan sebagainya, ya, dan itu dalam waktu yang sering, ya, bahkan mungkin durasi yang lama atau bersambung, ya. Atau mimpi selalu dalam mimpinya itu dalam apa yang dimimpikan selalu terjadi, selalu menjadi kenyataan. Itu juga bagian dari gangguan, ya. Itu jadi gangguan pada fisik, gangguan psikis, gangguan waktu tidur, ya. Kalau waktu tidur susah tidur,
atau susah bangun gitu ya, sama saja. Jadi tidak pernah ngantuk, kecuali ngantuknya nanti udah jam 2, jam 3 baru ngantuk. Akhirnya menjelang subuh dia tertidur dan subuhnya kesiangan, susah dibangunkan. Ya, bisa susah tidur atau bisa malah inginnya tidur terus. Malam ya tidur, siang ya tidur, setiap waktu hanya digunakan untuk tidur. Tidurnya berlebihan. Itu gangguan waktu tidur. Atau kalau mau tidur susah payah, gelisah dan sebagainya, baru udah lama baru bisa tidur. Dan tadi dalam tidurnya ada mimpi-mimpi yang buruk, ya seperti itu. Makanya ketika kita mimpi buruk, kita dianjurkan untuk mengucap ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali sambil meniup ke kiri 3 kali gitu. Itu gangguan waktu tidur, gangguan dalam mimpi, dan satu lagi adalah gangguan dalam ibadah. Jadi orang yang terkena gangguan jin, dia akan terganggu ibadahnya. Mungkin dibawa malas ibadah, malas sholat, malas baca Quran. Itu termasuk gangguan. Apalagi kalau setiap mau sholat gatal-gatal, ada selalu batal, kalau wudhu selalu batal, wudhu lagi diulang lagi, batal lagi gitu ya. Atau ketika sholat badannya gemetar, merinding, menggigil, atau gatal-gatal setiap mau sholat ya. Atau ketika baca Quran tiba-tiba langsung mengantuk ya, langsung banyak menguapnya. Itu adalah gangguan dalam ibadah. Ada juga yang pernah saya ruqyah itu, ketika dia menggelar sejadah saja, tiba-tiba muncul kemalasan, akhirnya sejadahnya dilipat lagi dan nggak jadi sholatnya ya. Ada juga yang lainnya yang lebih ekstrim dari yang itu ya, ketika sholat menggelar sejadah, tiba-tiba di sejadahnya ada gambar salib atau ada penampakan yang lain. Itu udah jelas gangguannya sangat ekstrim. Ini gangguan dalam hal ibadah. Kemudian gangguan lain-lain ya, misalkan gangguan dalam rumah tangga. Gangguan dalam rumah tangga yaitu kalau dia belum menikah, dibuat susah menikah, sering batal menikah ya. Kalau dia sudah menikah, dibuat rumah tangganya tidak harmonis oleh setannya, sering bertengkar, sering ada yang sering bercerai juga gitu ya. Di rumah tangganya tidak harmonis, tidak sakinah, tidak mawadah, tidak rahmah ya. Itu gangguan-gangguan di rumah tangga. Ada juga gangguan kepada anak-anak. Ketika anak-anak itu sewaktu-waktu sering rewel, nangis tiba-tiba di waktu-waktu tertentu ya, itu merupakan gangguan setan, bisa ke anaknya, bisa ke ibunya, atau di tempatnya. Kemudian ada anak hiperaktif, ada anak indigo, ada anak yang terlalu pendiam ya, terlalu menjauhkan diri dari orang lain. Itu juga termasuk gangguan. Jadi orang-orang yang terkena gangguan jin ini akan menampakkan gejalanya. Ada yang orang bisa mengenali, ada yang tidak. Yang mudah-mudahan kalau kita sudah diberikan pemahaman seperti ini, ketika ada sesuatu yang sesuai dengan gejala-gejala tadi disebutkan, kita bisa mawas diri dan kita bisa melindungi diri kita sekalian dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca ta'awudz dan membaca dikir-dikir yang disyariatkan, dikir pagi petang dan dikir-dikir yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.